Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan sama-sama kita untuk beribadah bersama walaupun secara online. Tapi kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau arahkan hati kita untuk sama-sama kita menyatukan hati kita, berdoa, menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan terhadap hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu saat ini memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kau mengubahkan hati kami Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah nama Tuhan kita. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Yes Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Menjamah setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhimu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa saat ini hadirat-Mu Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus, mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Kau yang penuhi Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami Tuhan Yesus. Kami menyembah nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, kami mau mencari hadir-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. setiap kataku, Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mengejar hadir-Mu Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, Setiap kataku Kau pun menunggu. tak Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam Akan hidupku, mengejar hadir-Mu. mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, ya karena salib-Mu Tuhan, Kau tebus dosa kami Tuhan Yesus. Karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. untuk Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom saudara, selamat pagi. Kembali rupanya kita harus beribadah secara online. Karena mengingat pasca lebaran pandemi begitu melambung cukup signifikan. Karena itu kita sebagai tim pastoral dengan arif dan bijaksana untuk menunda sementara waktu untuk ibadah secara onsite kita adakan rencana dalam bulan depan. Syukur kepada Tuhan jika pagi hari ini bersama-sama kita boleh kembali bersama dengan jemaat Tuhan dan para pemirsa yang ada di rumah. Mari bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, lebih lanjut lagi kita akan tundukkan kepala, saudara, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur, sebuah anugerah yang besar jikalau kami masih bisa melewati hari-hari kami. Semua ini oleh anugerah Tuhan. Semua ini oleh kebesaran Tuhan dan oleh karena pemeliharaanmu kami ada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu
Dan biar firman-Mu ini Tuhan, dengan urapan dari surga, mengurapi hamba-Mu dan para pemirsa yang ada di balik layar ini Tuhan. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, Tuhan itu merupakan sebuah teladan bagi kami, bagaimana kami hidup di tengah akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Saudaraku, selamat pagi, shalom. Mari langsung saja kita akan membuka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan ayat 7 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca satu perikop ini. Di situ berjudul hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, perikop ini ada kaitannya di latar belakangi dalam pasal-pasal berikutnya. Nah, 1 Petrus ayat 1 sampai ke 2 di sana Petrus menuliskan bagaimana surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang pilihan Allah yang telah menerima keselamatan dan yang telah dilahirkan kembali, dan mereka telah memperoleh sesuatu yang tidak binasa. Mereka tersebar di wilayah Asia Kecil, di mana-mana. Saudaraku, surat yang ditulis oleh Petrus ini dilatar belakangi sebuah penderitaan seperti yang saya sampaikan pada 2 minggu lalu, ya. Ditulis pada tahun 64 Masehi. Apa tujuan Petrus menuliskan surat ini, saudara? Ada 2, yaitu yang pertama untuk menguatkan umat pilihan Allah agar mereka kuat. Kuat apa, saudaraku? Kuat di saat menghadapi penderitaan karena imannya. Dan yang kedua, surat ini ditujukan Petrus kepada orang di Asia Kecil, meskipun penderitaan datang secara bertubi-tubi, namun tetap memiliki gaya hidup sebagai orang Kristen yang benar. Wow, puji Tuhan. Oh, begitu luar biasa surat ini ditulis. Nah, saudara, pada tahun 64 Masehi, itu pada waktu itu Roma dipimpin oleh seorang kaisar bernama Nero. Dan Kaisar Nero ini punyai sebuah tabiat karakter yang sangat kejam, saudara. Sangat kejam sekali. Nero ingin supaya Roma ini dihabiskan dan akan dibuat Roma yang baru. Dengan cara-cara yang jahat. Nero ini benci dengan orang Kristen pada waktu itu, sehingga Nero membuat sebuah narasi bahwa pembakaran yang terjadi atas kota Roma itu penyebabnya adalah orang-orang Kristen. Orang Kristen difitnah, saudara. Nero begitu bencinya kepada orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen pada waktu itu dijebloskan, ya, di sebuah arena pertandingan manusia dengan binatang. Wah,
benar-benar kejam. Bukan saja itu, tapi manusia yang masih hidup ini dikejar-kejar. Mereka dikejar, dipegang, diikat, dan dibakar di tengah-tengah jerami. Saudaraku, kalau manusia diadu dengan binatang, padahal jemaat Petrus pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk beradu. Ya jelas kalah, saudara. Jelas menjadi mangsa binatang, dan inilah kesukaan Nero. Nero senang kalau melihat hal ini, ya. Orang-orang yang masih hidup dikejar-kejar, diikat, dibakar hidup-hidup, ya, seperti dibuat seperti api unggun di tengah malam. Ini kekejaman Nero, dan Nero sangat senang sekali dengan pertunjukan seperti ini, saudara. Nah, sebagai bukti dan konfirmasi di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 bunyi firman Tuhan demikian, bergembiralah akan hal itu sekalipun, ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun saya ulang, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jelas-jelas ayat ini menulis bahwa orang-orang Kristen pada saat itu sangat menderita. Berbagai-bagai pencobaan yang secara bertubi-tubi. Ya, hal ini juga ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Nah, berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Aneh, saudara. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, penderitaan dibilang Petrus ini adalah sebuah kasih karunia. Nah, 1 Petrus 3 ayat 14 di sana menulis, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gemetar. Ya, diulang kembali ayat ini sebagai konfirmasi orang Kristen pada zaman itu tidak berbuat jahat. Bahkan orang Kristen tunduk kepada pemerintahan. Orang Kristen tidak memberontak. Tetapi Petrus berkata, Petrus menuliskan, saudaraku, menjadi korban penderitaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Anggaplah penderitaan itu sebuah kebahagiaan. Ya, kita memandang hal ini tentunya aneh. Ya, bukan saja itu, tapi Petrus menuntut untuk mereka tetap bahagia dan tetap melakukan perbuatan baik. Aneh bukan? Hal ini tidak gampang, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, sudut pandang apakah sih Petrus menulis dan menuntut orang-orang di Asia kecil sekalipun mereka menderita, Petrus menuntut mereka tetap berbahagia atas penderitaan itu. Nah, saudaraku, rupa-rupanya Petrus mempunyai cara pandang yang berbeda. Dari kacamata keselamatan secara mesianik, ya. Secara mesianik yang eskaton di dalam bahasa Yunani. Apa itu eskaton, saudara? Eskaton itu bicara tentang hal-hal yang berfokus pada akhir zaman yang muncul kemudian eskatologi. Kata eskatologi. Ini berasal dari kata eskaton. Nah, mesianik itu berkaitan dengan hari kedatangan Sang Mesias. Saudara, mungkin saudara bertanya, apa sih kaitannya mesianik dengan eskaton? Saudara, ada kaitannya dengan apa kaitannya akhir zaman dengan Mesias? Itu suatu yang dikatakan memasuki zaman akhir kalau Mesias yang dijanjikan itu
sudah datang. Ya. Inilah saudara, dan ada dua pandangan. Kalau Yahudi non-Kristen, secara umum mereka percaya kepada Mesias adalah tokoh yang akan datang ke dunia dan yang akan memerintah, memberi kedamaian. Dan Mesias akan memberi bukan saja kedamaian, tapi Mesias akan berikan keselamatan dan memberi penebusan bagi segala bangsa. Ini cara pandang Yahudi yang non-Kristen, saudara. Nah, berarti bagi Yahudi, jika belum melihat bahwa Mesias itu datang, Yahudi non-Kristen sampai saat ini belum percaya. Yahudi percaya kalau nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi eskaton itu melihat secara futuristik ke depan. Ya, melihat pandangan ke depan. Tetapi berbeda dengan doktrin Petrus. Awalnya Petrus juga percaya dan tidak menolak. Tetapi Petrus punya pandangan mesianik dengan versi Petrus yang memiliki pandangan yang berbeda. Bedanya di mana, saudara? Bedanya zaman akhir itu bukan cuma bicara tentang kedatangan Mesias. Ya. Zaman akhir bukan cuma kedatangan Mesias yang akan datang di depan. Tetapi zaman akhir itu terjadi, kekristenan itu terjadi pada abad pertama, melihat bahwa zaman akhir itu sudah ada, bahkan sudah terjadi dan sudah dimulai sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, saudara, ini yang membedakan Yahudi dan Kristen. Nah, secara konsep tentunya sama. Ya, konsepnya sama. Ya, menanti-nantikan Mesias yang akan datang, yang akan turun ke dunia. Tetapi ada hal yang berbeda. Nah, Yahudi ditekankan, dijelaskan. Yahudi percaya nanti kalau Mesias itu sudah datang di depan mata. Sudah datang di depan mata. Tapi bagi Petrus, sekali lagi saya katakan, zaman akhir itu tidak hanya bicara nanti ketika Mesias datang. Tidak hanya ke depan yang akan datang, tetapi zaman akhir itu kekristenan terjadi, sudah ada, ya. Sudah ada dan terjadi sejak Yesus datang ke dunia ini. Hal inilah yang membedakan Yahudi dan Kristen. Sebagai contoh 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang ke-20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru dinyatakan dirinya pada akhir zaman. Nah, saudaraku, hal ini sangat jelas sekali bahwa inkarnasi firman itu telah terbukti. Kapan? Sejak Yesus datang ke dunia, menjadi korban penebusan di kayu salib. Ini sudah dianggap zaman akhir dan berlangsung terus sampai kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali. Nah, jadi sebenarnya kita ini sedang hidup berjalan di tengah akhir zaman. Dan sampai dengan kedatangan nanti, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, sebagai bukti kita bisa membaca ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 5.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan, kata menantikan itu artinya ke depan, ya. Keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti juga dianggap zaman akhir oleh Petrus. Zaman akhir bukan pada saat nanti Mesias datang. Tetapi zaman akhir terhitung sejak Mesias datang ke dunia sebagai wujud manusia, Yesus Kristus ada di dunia ini. Jelas saudara, jelas sekali bahwa pandangan gereja mula-mula abad pertama hingga pada saatnya nanti saat dia datang kembali dianggap zaman akhir. Jadi saudara, kita ini sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup berada di tengah zaman akhir. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan mesianik. Di mana kita sedang menyongsong dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara sedang menantikan hal itu. Nah, dari sinilah sekarang kita mengerti apa yang dimaksud Petrus, saudara. Yang dimaksud Petrus adalah di tengah penderitaan supaya kita menganggap kasih karunia, dan kasih karunia itu akan memberi kekuatan kita. Kasih karunia itu akan memberikan kepada kita karena kita sudah menerima keselamatan. Nah, saudaraku, Petrus menuntut supaya umat Tuhan tetap memiliki gaya hidup yang baik. Yang baik itu yang bagaimana, saudaraku? Yang baik dan yang benar. Karena Anda, saudara, itu telah ditebus dan Anda telah menerima keselamatan sekarang dan yang akan datang. Tapi Anda harus kerjakan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun di tengah penderitaan. Petrus berpesan, tetaplah berbuat baik. Walaupun di tengah penderitaan tetaplah berbuat baik. Nah, hal ini salah satu untuk membandingkan kesatuan antar umat. Itu yang pertama apa? Kita itu mengamalkan kesungguhan kasih secara konsisten. Ya. Mengamalkan kesungguhan kasih secara konsisten. 1 Petrus 4 ayat 8a, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, tetapi kasihilah, ya, saudara mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab seorang Kristen hidup sesama iman yang pertama adalah kasih. Dan ketika saudara melakukan kasih, saudara tidak pura-pura. Ya. Kasih dengan tulus, kasih apa adanya, dengan perbuatan yang dilakukan benar-benar ya di atas kebenaran, saudaraku. Nah, contohnya kita bisa melihat di dalam Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Saat Petrus di penjara, saudaraku, jemaat mendoakan dengan sungguh-sungguh, serius. Ya. Ini jelas sekali ayat ini menuliskan jemaat Tuhan ketika Petrus berada di dalam penjara, memperhatikan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak berpura-pura. Saudaraku, kasih ini sangat penting untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan 2 Petrus 1 ayat 5-7 menulis, tambahkan imanmu dengan kasih.
tambahkan imanmu dengan kasih. Nah saudara, kalau saudara hanya beriman, itu Anda hanya bertujuan, berurusan dengan Tuhan. Tidak bisa dilihat saudara. Tidak bisa dirasakan orang lain. Karena itu Petrus menambahkan, tambahilah imanmu itu dengan kasih. Ya. Iman harus ditambah dengan kasih. Bukannya iman itu bagi Allah dan saudara, tetapi kasih itu berbeda. Kasih itu bisa dirasakan, kasih itu bisa dinikmati, kasih itu bisa dilihat, kasih itu ada wujudnya. Betul saudaraku? Ketika saudaramu, sahabatmu, temanmu, mereka sedang sakit, saudara bisa mendoakan, saudara bisa mengunjungi, saudara bisa membantu. Di saat-saat jemaat mungkin sedang mereka membutuhkan sebuah rumah kontrakan habis. Walaupun saudara mungkin tidak bisa memberi secara finansial, membantu secara finansial. Tapi saudara bisa memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Saudara, minimal saudara bisa menginvestasikan apa yang saudara bisa, apa yang saudara mampu saudaraku. Tidak harus menuntut, harus dengan berupa finansial. Enggak saudaraku, bukan. Nah di dalam 1 Petrus 4 ayat 8b berkata, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi itu artinya mengampuni pelanggaran-pelanggaran. Ya, mengampuni pelanggaran-pelanggaran. Ya, melupakan, membuang rasa dendam, rasa kecewa, sakit hati. Mungkin saudara pernah ya disakiti, tetapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Ya, segala pelanggaran-pelanggaran. Saat saudara gampang terluka, saudara bisa tidak ngampuni. Saat saudara ya digosipin, bisa enggak saudara mengampuni? Kalau saudara memiliki kasih, saudara memiliki iman, saudaraku, wah luar biasa. Kasih itu banyak menutupi segala pelanggaran dosa. Inilah nasihat Petrus tentang keutuhan kasih demi terciptanya umat pilihan Allah di akhir zaman. Bukan saja cuma itu, yang kedua Petrus menasihati umat Allah agar menunjukkan kebaikan-kebaikan tanpa bersungut-sungut. Ya. Memberikan kebaikan tanpa bersungut-sungut. Di dalam Petrus 4 yang 9 mengatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kata tumpangan itu hospitality, saudara. Hospitality. Jadi menunjukkan kebaikan hati kepada seseorang ya. Biasanya kalau kita menerima tamu ya, kalau di dalam gereja itu ada khusus untuk bagian hospitality ya. Memberikan tumpangan. Lah kepada siapa pada saat itu? Kepada orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Mungkin orang-orang yang mereka para penginjil-penginjil. Ketika larut malam mereka harus mampir di sebuah gereja. Nah saat itulah orang Kristen sangat rukun sekali. Ya, sangat rukun sekali. Mereka memberi tumpangan. Ya, memberi tumpangan bagi perjalanan para misioner-misioner ya, yang datang untuk memberitakan Injil. Orang-orang Kristen yang dikejar-kejar lari. Ya, karena menghadapi tantangan-tantangan penderitaan, pertinjaan. Saudaraku, nah jika ketemu orang-orang yang seperti ini pada zaman dahulu saudara, mereka tanpa basa-basi, mereka menerima. Ya. Mereka menerima, jadi meskipun mereka tidak saling mengenal, asalkan mereka satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah, satu keselamatan.
mereka terima. Tidak pandang bulu siapa dia, tidak pandang bulu. Nah, kalau zaman sekarang ini mungkin sulit, ya, mungkin sulit, ya, untuk kita terapkan itu mungkin sulit. Nah, karena itu saudaraku, dalam ayat 10 Petrus menasihati agar umat pilihan Allah melayani dengan baik dan melakukan sesuai dengan karunia Allah. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia saudara yang saudara peroleh, yang saudara beri daripada Tuhan. Nah, saudara, jika ada realnya, bagaimana saudaraku? Realnya ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena sesuatu Kristus. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, melayani itu tidak harus mengajar, tidak harus menyampaikan khotbah, tapi bagaimana saudara bisa melayani semampu saudara. Mungkin saudara bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit, ya. Di Harvestville ini ya ada sebuah kumpulan komunitas para pendoa. Setiap hari, wah ini luar biasa. Ini kita patut bersyukur, ya. Muncul para pendoa-pendoa setiap hari, setiap siang. Tengah siang mendoakan apa? Orang sakit, orang yang dalam kesusahan, orang yang membutuhkan, orang yang buntu, tidak ada jalan keluar. Siapapun. Jadi tidak terbatas dengan denominasi. Mereka berdoa. Siapa yang mau didoakan? Mereka doakan. Para ibu-ibu saudaraku. Wah luar biasa. Ya, kita terus berdoa untuk para ibu-ibu supaya mereka di dalam pelayanannya semakin tajam. Ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya berkhotbah saudara. Bukan hanya berkhotbah. Tetapi apapun yang saudara berikan, yang Tuhan berikan kepada saudara, pakailah untuk melayani dia. Melayani dalam bentuk apapun, sampaikan. Supaya apa, dengan tujuan supaya nama Allah dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Nah, ini yang harus menjadi sasaran kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Nah, saudaraku, sebagai penutup hari ini Petrus menginginkan agar umat pilihan Allah tidak tercerai-berai. Di tengah kesulitan, pandemi yang sedang menjungkir balikan segala sesuatunya, tatanan-tatanan hidup, pekerjaan, semua yang harus bekerja bergerak dari rumah, yang studi harus studi dari rumah, yang ngantor harus ngantor dari rumah. Saudaraku, semuanya yang bergereja harus bergereja dari rumah. Tapi pesan Petrus, iman kita tetap bersatu. Sebab kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Allah. Kita adalah orang-orang yang sedang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita telah hidup di akhir zaman. Saudaraku, selain daripada itu, Petrus menulis surat ini supaya kita sebagai orang percaya bisa mengamalkan, ya, hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh, menunjukkan damai, hidup berdamai, memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut, melakukan pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing. Firman Tuhan pagi hari ini telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang sudah menerima keselamatan, hidup di zaman akhir, supaya tidak terjadi satu dengan yang lainnya, yang karena sebuah nama denominasi yang seringkali membuat gereja satu dengan gereja yang lainnya seperti tidak mengenal. Saudaraku, ada baiknya saudara kadang-kadang kalau saya berpikir di dalam gereja online ini merupakan sebuah gereja Tuhan yang tanpa tembok, di mana kita boleh beribadah. Saudaraku, tidak panjang lebar, cukup sampai di sini firman pemberitaan.
saudaraku yang sudah mempersiapkan anggur dan roti, mari bersama-sama saya akan mengajak saudara untuk mengadakan sebuah persekutuan bersama dan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Saudaraku, mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Roti dan anggur yang telah diberkati oleh Tuhan ini. Karena roti dan anggur ini merupakan pribadi sebagai substitusi dari tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang telah dipecah-pecahkan dan darah yang telah mengucur dari tubuhnya, dari atas kayu salib untuk korban penebusan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti itu tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah atasnya adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, mari kita angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang tercurah atasnya merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Koria rama sakarana malam. Khoramataka sakarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu merupakan sebuah kekuatan yang baru. Tuhan, kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan. Sebab tubuh dan darah-Mu telah Engkau korbankan, Engkau relakan mati sebagai karya penebusan untuk kami orang-orang yang berdosa. Kami percaya tubuh-Mu Tuhan yang telah memulihkan hidup kami. Dan darah-Mu yang telah menyucikan kami, menguduskan kami sebagai korban penebusan dosa-dosa kami telah dibayar lunas di atas kayu salib. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini sebab Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir dan memberkati ibadah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini merupakan sebuah kekuatan, kehidupan yang baru. Engkau telah memberikan hati yang baru, Engkau telah memberikan pikiran yang baru, supaya kami boleh memikirkan apa yang akan datang tentang kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga kami. Engkau hadir di setiap rumah tangga kami. Engkau hadir di setiap pekerjaan kami. Engkau hadir di setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Dan sebelum kami akan meninggalkan ibadah ini Tuhan, beranjak dari
Tuhan lensa, Tuhan kaca yang ada di depan kami. Kami mau mengangkat kedua tangan kami dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami menyerahkan, kiranya anugerah, kemurahan, kekuatan, penyertaan, berkat daripada Tuhan kami terima mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa